Kisar. Kisar tuh mana ya? Kisar. Kisar tuh mana? Kisaran maksudnya. Itu dari mana itu ya? Haleluya. Tapi saya percaya saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan di channel Pastor Deso ini udah dari mana-mana soalnya. Yang tadi ada dari Korea, dari Jambi. God bless you ya. Terima kasih Balang Paru buat gift-nya. Haleluya. Saudara, izinkanlah saya membagikan kebenaran firman Tuhan ya. Dalam setiap kehidupan kalian semua. Oh, Ambon. Oke, tadi Kisar, berarti Ambon itu ada daerah yang namanya Kisar gitu ya. Haleluya. Oke. Ya, salam kenal buat kalian semua ya dari Surabaya. God bless you. Kisar tuh di Ambon, ya maaf ya kalau belum tahu. Ya malum teman-teman semua ya. Ya ini jarang ke daerah berarti namanya. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Malam hari ini kita akan belajar setiap kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita. Saudara, beberapa waktu yang lalu ya, saya bertemu dengan seorang sahabat dari luar. Ia adalah gambaran kesuksesan. Mobilnya bagus, karirnya cemerlang, keluarganya tampak rukun dalam setiap kehidupannya. Namun di sebuah percakapan yang jujur, di tengah-tengah heningnya malam ia berkata dengan suara yang lambat, Bapak Ibu Saudari, saya merasa seperti boneka yang berlari di atas treadmill. Saya bergerak cepat, semua orang bertepuk tangan, tapi saya sendiri tidak tahu lagi ke arah mana saya harus berlari. Dan untuk apa saya terus berlari dalam setiap kehidupan saya. Dia berkata seperti itu. Saudara, mungkin di ruangan ini atau di channel ini, ya, khususnya di sore menjelang malam hari ini, atau saudara mungkin menontonnya di siang atau pagi hari, dimanapun saudara berada. Saudara, mungkin kita juga merasakan hal yang sama. Di balik senyum yang kita pasang, di balik kesibukan yang kita pelihara, ada sebuah pertanyaan yang tidak pernah benar-benar pergi dalam setiap kehidupan kita semua. Apa arti semua ini dalam setiap hidupku? Ada sebuah pertanyaan yang tak benar-benar pergi dalam setiap hati dan pikiranmu. Apa arti semua ini? Apakah hidup saya benar-benar penting? Kemana hidupku menuju pada akhirnya di dalam setiap hidup ini? Saudara, saat hari ini firman Tuhan datang bukan untuk menghakimi kegelisahan hati saudara dan saya, tetapi justru untuk menjawab setiap pertanyaan-pertanyaan atau teriakan-teriakan halus ya dari jiwa kita semua yang lelah itu. Bayangkan kalian menerima sebuah kotak gadget yang paling mutakhir, paling canggih di dunia. Katakanlah iPhone berapa sekarang? 18, 19 atau 20? Saudara, layarnya menakjubkan. Prosesornya super cepat, tapi ada satu masalah, tidak ada buku manualnya. Kalian tidak tahu apa fungsi daripada iPhone tersebut, bagaimana menggunakannya, atau untuk apa iPhone itu diciptakan. Kalian bisa memakainya untuk membuka pintu, atau menjadi ganjalan meja di dalam setiap kehidupan kalian semua, atau paling-paling untuk memantulkan cahaya. Saudara, hidup handphone itu ternyata sia-sia kalau dipakai seperti itu. Ia tidak memenuhi tujuan penciptaannya. Saudara, tanpa buku manual tidak ada tujuan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudaraku, itulah krisis terbesar manusia ya di zaman saudara dan saya hidup di dalam setiap kehidupanmu. Kita adalah ciptaan yang paling mulia, tetapi juga ciptaan yang paling rumit. Tapi kita kehilangan buku manual kita semua, yaitu hubungan dengan Sang Pencipta. Saudara, tanpa buku manual itu, kita menjalani hidup dengan fungsi yang salah, dalam tujuan yang samar-samar. Mari kita belajar pada kesempatan hari ini. Saudara, ada seorang yang begitu bingung dengan tujuan hidupnya, yang mendaki gunung tinggi untuk menemui seorang bijak yang tinggal di puncaknya. Lalu kemudian pemuda tersebut mendaki berhari-hari, dan akhirnya dia tiba di puncak gunung. Dia bertanya dengan sungguh-sungguh, wahai orang bijak, bisakah kau beritahu kepada saya apa rahasia hidup yang bermakna itu? Lalu kemudian sang bijak itu yang tua berpikir sejenak, lalu berkata, oh, kamu mau tahu ya hidup yang bermakna itu seperti apa? Lalu dia mengatakan, saudaraku atau anakku, hidup yang bijak itu atau hidup yang bermakna itu seperti sepeda.
Ya, kata orang tua itu. Lalu kemudian anak muda ini mulai terkesima. Hah? Seperti sepeda. Apakah artinya itu? Apakah kita harus terus bergerak maju, menjaga keseimbangan, dan menikmati perjalanannya? Kata anak muda tersebut. Saudara, sang bijak menggeleng, bukan itu semua. Artinya kalau kamu naik sepeda, terus kemudian salah arah, semakin cepat kamu kayuh, semakin tersesat kamu. Ya, sang bijak mengatakan seperti itu. Saudara-saudara, hal ini mengandung kebenaran yang dalam hidup kita semua. Banyak dari kita sedang mengayuh dengan sangat cepat, sibuk, mengejar target, bekerja keras, tetapi dalam hati kita merasa tersesat karena kita tidak yakin apakah arah kita benar. Semakin kau kayuh, maka semakin tersesat dalam setiap hidupmu. Saudara, mari pesan firman Tuhan pada sore hari ini atau malam hari ini adalah tentang bagaimana menemukan arah yang benar. Sehingga setiap kayuhan di dalam setiap kehidupanmu, saudara, hidupmu membawa kalian semua kepada makna dan tujuan yang sejati dalam hidupmu. Mari bersama-sama merenungkan setiap firman Tuhan pada saat hari ini mengenai krisis tujuan hidup. Di tengah-tengah hiruk pikuk kehidupan modern, banyak orang mempertanyakan makna dan tujuan hidup mereka yang sebenarnya. Saudara, saudara dan saya hidup di zaman yang paradoks dalam setiap hidup kita semua. Di satu sisi kita dikelilingi oleh kemajuan teknologi yang luar biasa, kemudian akses informasi dan limpahnya materi yang mungkin tidak terbayangkan oleh generasi sebelumnya. Dulu mana kita pikir duduk di rumah lalu kemudian buat podcast, tiba-tiba ya bisa dapat duit dari rumah, saudari. Dulu kalau orang tua dulu ngajarkan, kalau kamu mau cari duit kamu harus keluar rumah. Sekarang dengan duduk di rumah saja, dengan orang membuka podcast dan lain sebagainya, dia bisa menjadi orang yang terkenal. Padahal mungkin dari sisi yang lain dia sudah menjadi tidak terkenal. Tapi ternyata bisa, saudara, dikasih oleh Tuhan. Inilah akses informasi, kemudahan-kemudahan yang didapat. Namun di sisi lain kita menyaksikan dan mungkin kita merasakan sebuah epidemi diam-diam. Epidemi kehampaan. Di balik senyum di media sosial, di sela-sela kesibukan yang tak kunjung henti di dalam setiap hidup saudara. Bahkan di saat kita hening sendirian, banyak hati manusia, termasuk mungkin sebagian besar dari kita di sini, bergumul dengan pertanyaan yang mendasar ini. Untuk apa semua ini? Apa sebenarnya tujuan hidup saya? Apakah hidup saya memiliki makna? Saudara, inilah dalam dunia psikologi dan filsafat disebut sebagai krisis eksistensial di dalam setiap kehidupan mereka. Ini bukan sekedar rasa sedih sesaat atau stres karena pekerjaan. Ini adalah pergumulan mendalam tentang identitas, tentang nilai dan tujuan akhir dari keberadaan kita. Dan firman Tuhan hari ini khususnya melalui kitab Pengkhotbah berbicara sangat jujur bagi setiap kehidupan kita semua. Saudara, Pengkhotbah pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Ya. Kita buka Alkitab kita. Buka dulu Alkitabnya Bapak Ibu Saudari. Pengkhotbah pasal yang ke-1 ayat yang ke-2. Pengkhotbah 1 ayat yang ke-2. Demikianlah firman Tuhan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Pengkhotbah pasal yang pertama ayat yang kedua. Saudara, Raja Salomo sang pengkhotbah itu adalah orang yang paling berhikmat dan paling berkelimpahan yang pernah hidup, khususnya pada zamannya. Dia telah mencoba segalanya. Pengetahuan dia pernah coba, kekayaan dia dapatkan, proyek pembangunan dia dapatkan, kesenangan indrawi dengan memiliki banyak istri dia dapatkan dalam setiap hidupannya ataupun memiliki banyak perempuan. Namun kesimpulannya terdengar suram. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mengatakan kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apa yang digambarkan Salomo 3.000 tahun yang lalu adalah gambaran yang sempurna dari krisis eksistensi modern. Salomo mengalami sendiri bahwa ketika Tuhan dikeluarkan dari setiap kehidupannya,
saudara, maka segala sesuatu sehebat apapun akhirnya akan kehilangan rasa. Saudara coba taruh hidup keluargamu tanpa Tuhan, harta kekayaanmu tanpa Tuhan, hobimu tanpa Tuhan, ya, bahkan kehidupanmu yang semakin lama semakin tua itu tanpa Tuhan dalam setiap kehidupan kita semua. Akhirnya saudara, segala sesuatu sehebat apapun akhirnya akan kehilangan rasanya kalau saudara keluarkan Tuhan dari setiap hidupmu dan kehidupanku. Salomo berkata, aku telah membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya kepada orang-orang yang datang sesudah aku. Pengkhotbah 2 ayat 16. Saudara, mengapa kita merasa kosong di dalam setiap hidup kita semua? Mari kita lihat ya, 3 akar dari krisis tujuan hidup dari kacamata Alkitab tentunya. Ya, bukan dari perspektif Bapak Ibu Saudari filsafat dan ilmu-ilmu yang lainnya, tapi kita memandang dari kacamata Alkitab. Mengapa kita merasa kosong? Inilah akar yang pertama, saudari yang dikasih oleh Tuhan, dari krisis tujuan hidup dalam hidup saudara. Yang pertama, saudara, ada pencarian makna di dalam ciptaan. Kita mencari makna di dalam setiap kehidupan manusia, di dalam ciptaan, bukan di dalam Sang Pencipta. Salomo bereksperimen dengan segala sesuatu di bawah matahari. Saudara, ada istilah-istilah yang dia ulang-ulang untuk menunjuk pada realitas duniawi yang terlepas dari Allah. Ini adalah upaya manusia untuk menemukan kepuasan abadi dalam hal-hal yang fana. Nggak bisa. Salomo tuh sudah bilang nggak bisa. Saudara mau mengisi waktumu dengan pekerjaan, hidupmu dengan hubungan, pacaran, pernikahan, gagal, kawin lagi, gagal maning, kawin lagi, gagal maning, kawin lagi, saudari yang kasih oleh Tuhan. Ya, dalam hobimu, ada orang yang senang hobi, naik motor ke gunung, terus kemudian loncat-loncatin motornya, saudari. Belum lagi bawa sepeda, sama juga loncat-loncatin sepedanya. Ada yang suka mancing diam-diam 2-3 hari, kagak pulang-pulang. Ya, saudari, pokoknya mancing aja sambil diam gitu, bengong gitu, saudari. Ya, dalam setiap itu ada orang-orang seperti itu. Saya pernah mendengar kesaksian. Ya, ini bukan orang-orang yang gak punya duit. Orang-orang yang punya duit, saudari yang dikasih oleh Tuhan, tapi stres karena dia mencari duit. Makanya dia perlu keteduhan dengan mancing itu. Berhari-hari gak pulang-pulang. Saudara, ayo kita belajar bahwa pekerjaan, hubungan, hobi maupun kesuksesan, ya semua baik. Tetapi mereka bukanlah tujuan akhir dari setiap kehidupan kita semua. Mereka seperti makanan yang lezat, ya lezat, tetapi tidak bisa memuaskan dahaga di dalam setiap hidup saudara. Jadi ketika kita berharap mereka menjadi sumber makna utama ya di dalam setiap kehidupan kalian semua, kita pasti akan kecewa dalam kehidupan ini. Karena pada hakikatnya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan, pada akhirnya semua usaha itu, kata Salomo, itu usaha menjaring angin. Saudara tahu jaring angin gimana? Oh, punya jaring ikan lah. Bayangkan dulu Bapak Ibu Saudari, kita punya jaring ikan, lalu kemudian kita mau nangkap angin, kira-kira gimana? Dapat gak angin? Ya, dapat gak kira-kira anginnya saudari? Kecuali kalau pakai plastik gitu ya saudari, terus kita kemudian isi gitu dengan udara. Tapi kalau kita saudari kasih oleh Tuhan, ya dalam setiap kehidupan kita semua, usaha seperti menjaring angin dalam hidup saudara dan saya. Ketika saudara dan saya yang menghabiskan waktu dalam pekerjaan, hubungan, hobi, kesuksesan, itu seperti usaha menjaring angin. Saudara, banyak dari kita mengalami krisis tujuan hidup. Ya, pertama karena pencarian makna di dalam ciptaan, bukan di dalam Sang Pencipta dalam hidup saudara. Amin. Salomo adalah contoh terbaik orang yang mencoba segala sesuatu, kebijaksanaan, kesenangan, kekayaan, proyek-proyek besar dalam kehidupannya untuk menemukan kepuasannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata dia tidak bisa menemukan kepuasan di dalam itu semua. Kesimpulannya, semuanya adalah sia-sia. Kesia-siaan dan usaha menjaring angin katanya. Bapak Ibu Saudari, kebenarannya adalah segala sesuatu di dalam ciptaan ini atau hal duniawi di dalam setiap kehidupan kita semua. Ingat baik-baik, semua bersifat sementara. Saudara, dan itu semua tidak dapat menahan beban sebagai tujuan akhir kehidupan kita semua. Maka daripada itu, ayo, Salomo sudah mengajarkan
bahwa segala sesuatu di dalam ciptaan itu semua sia-sia. Maka janganlah mencari makna di dalam ciptaan. Saudara, carilah makna hidupmu di dalam Sang Pencipta dalam hidup saudara. Ini yang pertama. Saudara, saya mau mengajak kita semua, tanyakan kepada dirimu sendiri, apakah saya merasa hampa? Apakah saya merasa kering? Atau justru ketika saya, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, mencapai tujuan duniawi saya, promosi, jabatan dalam hidup saudara, ya dapat membeli rumah, dapat membeli mobil dan lain-lain, itu adalah tanda bahwa kalian semua sedang minum dari sumur yang salah. Tanyakan, ya saudara dikasih oleh Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Ketika saudara dan saya merasa hampa, padahal saudara sudah mencapai tujuan duniawi dalam hidupmu, tapi masih ada kehampaan. Saudara, itulah tanda bahwa kita sedang minum dari sumur yang salah dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu, nikmatilah karuniawi atau karunia di dalam setiap hidup saudara duniawimu. Baik pekerjaan, hubungan, ya hobi, nikmati sebagai hadiah, berkat daripada Tuhan. Tapi ingat, itu semua bukan Allah. Bukan Allah yang kalian dan saya harapkan, yang dapat memberikan makna sejati dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bersyukur punya hubungan yang baik dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak, dengan orang tua. Kita bersyukur atas pekerjaan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita semua. Kita bersyukur punya hubungan-hubungan dengan kakak adik yang baik dan lain sebagainya. Kita bersyukur sudah punya hobi, Tuhan berikan kita punya hobi yang baik. Tetapi Bapak Ibu Saudari, ingat, mereka itu semua bukan Allah yang dapat kalian dan saya harapkan, yang dapat memberikan makna sejati. Tetap kita bersyukur untuk hal-hal demikian, tetapi jadikanlah mereka sebagai Bapak Ibu Saudari, bukan sebagai sumber identitas utama. Yang harus saudara jadikan sumber identitas utama di dalam hidup saudara adalah Tuhan sendiri. Makanya seringkali saya bilang, yang pertama dalam setiap kehidupan kita semua yang paling penting adalah Tuhan. Itu prioritas pertama. Yang kedua, yang paling penting dalam setiap kehidupan manusia adalah Tuhan juga. Yang ketiga, prioritas ketiga juga, saudara dikasih oleh Tuhan, apa yang paling penting dalam hidup manusia? Tuhan juga. Segala prioritasmu, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau seandainya kalian membuat penomoran dalam prioritas dalam kehidupan kita masing-masing, saudara taruhlah Tuhan dalam semua skala prioritasmu. Itulah yang benar. Ingatlah baik-baik, ya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan mencari makna di dalam ciptaan, tapi carilah makna di dalam Sang Pencipta dalam hidup saudara dan saya. Inilah yang pertama, ya, akar krisis tujuan kehidupan kita semua, karena kita banyak mencari makna di dalam ciptaan, bukan kepada Sang Pencipta. Yang kedua, Bapak Ibu Saudari, ya, krisis tujuan hidup Bapak Ibu Saudari, akar yang kedua, kenapa bisa terjadi krisis tujuan hidup dalam setiap hidup manusia? Saudara, ada kesadaran akan kefanaan dan kematian. Manusia adalah satu-satunya ciptaan yang menyadari bahwa hidupnya terbatas. Kita tahu kita akan mati. Kesadaran ini jika tidak dihadapkan dengan kebenaran Bapak Ibu Saudari, itu dapat melumpuhkan dan membuat segala pencapaian kita terasa sementara dan akhirnya tidak bermakna. Salomo pun bergumul dengan hal ini. Aku membenci hidup, kata dia, karena aku menganggap, ya, menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari ini bikin capek dan lain sebagainya. Dia katakan sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, yang kedua, ya, mengapa saudara dikasih oleh Tuhan kita merasa kosong dalam setiap kehidupan kita semua? Karena terkadang dalam setiap hati dan kehidupanmu engkau sadar bahwa ini semua adalah kefanaan, dan pada akhirnya kita semua akan mengalami kematian. Saudara, akhirnya terjadilah krisis di dalam setiap kehidupan kita semua. Buat apa juga hidup kalau ujung-ujungnya nanti mati semua kita? Buat apa? Akhirnya hidup malas-malesan. Akhirnya hidup Bapak Ibu Saudari, hidup melakukan, ya udah hidup cuman sekali. Udah lakukan semua yang kita mau. Kita nggak tahu lagi nanti setelah mati mau gimana. Ya, akhirnya hidup mendukakan hati Tuhan di dalam setiap kesehariannya. Yang ketiga, saudara, akar dari krisis tujuan hidup yang ketiga adalah kekosongan spiritual yang tertanam dalam hati manusia. Inilah yang paling mendasar. Alkitab mengajarkan bahwa Allah
telah menaruh kekekalan di dalam hati mereka. Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11. Ada sebuah lubang di dalam setiap kehidupan kita semua, dan lubang itu berbentuk Allah dalam setiap hati manusia, yang hanya dapat diisi oleh Allah sendiri. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ya, seorang bapak gereja pernah menulis dalam setiap kehidupannya, Engkau telah menciptakan kami bagi dirimu ya Tuhan, dan hati kami gelisah sampai beristirahat di dalam-Mu. Saudara, kita benar-benar akan menemukan perhentian yang sejati ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan. Krisis eksistensial adalah gejala dari hati yang sedang berusaha beristirahat tetapi di tempat yang salah. Saudara, kita akan nyaman beristirahat kalau di rumah kita. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita beristirahat di rumah orang lain, pasti ada rasa gelisah. Demikian juga seharusnya hidup anak-anak Allah. Kamu beristirahat, kamu dapat healing itu bukan di alam. Ya, kamu dapat healing itu bukan di mall, jalan-jalan ke luar negeri. Bukan. Tetapi healing sejati kita, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Itulah di tempat yang benar. Ya, ketika kalian berpulang ke dalam hadirat Allah, itulah healing sejati kita semua. Saudara, inilah 3 hal di dalam setiap kehidupan kita semua. Ada 3 akar dari krisis tujuan hidup yang manusia di dalam setiap hidup mereka. Saudara diajak baik-baik untuk merenungkan hal ini di dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari, kalau saudara sadar akan kefanaan dan kematian, saudara pemazmur berseru di dalam Mazmur 39. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku, dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Manusia berlalu seperti bayang-bayang yang melakukan kesia-siaan saja. Saudara, tanpa perspektif kekal, maka kesadaran akan kematian akan menggerogoti makna dari segala tindakan-tindakan kita di dunia ini. Kalau saudara misalkan ada kalimat, hidup itu cuma 1 kali. Kalau orang yang duniawi, saudari, dia akan berkata, ya, memaknai kalimat itu, saudari yang kasih oleh Tuhan, oh, hidup itu cuma 1 kali. Maka kita ayo berfoya-foya. Ayo kita makan minum, karena besok nanti kita mati. Ayo kita bersukaria, udah gak usah pusing lagi. Mabok aja lagi, judi aja lagi, dan lain sebagainya. Karena hidup itu cuma sekali. Itulah perspektif duniawi. Ntar kalau ada yang melukai, kawin lagi. Ada lagi nanti yang melukai, kawin lagi, cerai, kawin, cerai, dan lain sebagainya. Ya saudari, itu kalau dari perspektif dunia. Tetapi kalau kalimat itu dipandang dari perspektif rohani, hidup itu 1 kali. Maka kita yang memandang dari perspektif rohani, maka jangan pernah sia-siakan hidupmu yang 1 kali itu untuk memuliakan Allah. Karena kalau salah-salah kita menjalani hidup, maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya, maka sepanjang kehidupan kita semua, ya, maka setiap itu dampaknya kepada kekekalan dalam hidup saudara. Makanya kita nggak mau salah, karena hidup cuma 1 kali. Kita mau belajar berkenan kepada Allah. Nah, itu yang benar pemaknaannya. Ketika saudara sadar akan kefanaan dan kematian dalam setiap hidup saudara, bicaralah jujur dengan Tuhan. Doakan kecemasan-kecemasanmu tentang kefanaan ini. Seperti pemazmur, bawalah ketakutanmu akan kematian dan kesia-siaan itu kepada Tuhan di dalam doa. Dia tidak akan terkejut dalam setiap perasaan-perasaan kita semua. Dia tahu apa yang saudara rasakan mengenai hal-hal ini. Saudara, ayo alihkan fokus kita dari berapa lama ke untuk apa kita hidup. Daripada hanya bertanya, saudara, berapa lama saya hidup? Berapa lama lagi Pak Dokter saya hidup? Oh, kata Pak Dokter, udah gak usah tahu Pak. Ya, nanti kalau Bapak tahu makin takut dan lain sebagainya. Daripada saudara bertanya seperti itu, mendingan saudara isilah hari-harimu, ya, di dalam setiap hidupmu. Untuk apa aku hidup? Sisa hidupku ini aku pergunakan buat apa? Mau bulan depan dipanggil, 6 bulan lagi, minggu depan, besok, tahun depan, 15 tahun lagi. Kita gak pernah tahu, tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah hidupmu bermakna ketika saudara menanyakan untuk apa kalian dan saya hidup. Mulailah bertanya, untuk tujuan mulia apa saya hidup? Selama waktu yang telah Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan saya. Apakah ada tujuan mulia di dalam setiap kehidupan saudara yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saudara? Ya.
Lalu kemudian yang ketiga, saudara, kita belajar mengapa kita tadi merasa kosong ya. Yang ketiga, ada kekosongan spiritual yang tertanam dalam hati manusia. Pengkhotbah 3:11 berkata, Bapak Ibu Saudara ya, Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11 maksud saya, yang memberikan kekekalan dalam hati mereka. Ini menjelaskan mengapa kita merasa tidak pernah puas dengan hal-hal yang Injil daripada Tuhan kita Yesus Kristuslah jawaban dalam setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara dimanapun kalian berada. Maka saya mau mengajak pada kesempatan saat hari ini, dimanapun kita berada, mari bersama-sama, supaya saudara sadar dalam setiap perjalanan imanmu, ya, dimanapun kita berada. Mari, saudara, jangan biarkan kita terjebak dalam segala rutinitas kehidupan kita semua, dimanapun kita berada. Pastor Deso mau mengajak kita semua, ya, sampai kita tap-tap layar Bapak Ibu Saudari, jangan lupa, ya, dimanapun kita berada. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, inilah solusi ilahinya. Yang pertama, tujuanmu ditemukan dalam penciptaan kembali, bukan hanya dalam penciptaan atau creation. Tujuan saudara ditemukan dalam penciptaan kembali, redemption. Yes, kita diciptakan untuk memuliakan Allah, tetapi dosa telah merusak hubungan itu dan mengaburkan tujuan itu. Kabar baiknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, mari hidup kita akan menemukan makna yang sejati ketika kita dikembalikan kepada tujuan penciptaan kita. Untuk apa? Untuk mengenal. Untuk apa lagi? Untuk mengasihi Dia dan memuliakan Dia. Dan ini terjadi hanya melalui penebusan yang dikerjakan ya oleh Tuhan kita Yesus Kristus di kayu salib. Salib adalah bukti bahwa hidup kalian begitu berharga bagi Allah. Sangat berharga sehingga Dia mengorbankan anaknya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, solusi pertama adalah tujuan hidupmu ditemukan di dalam penciptamu dan penciptaku, di mana saudara dan saya ditebus oleh darah yang mahal. Jadi Bapak Ibu Saudari, ayo kita datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tujuan hidup kita semua ditemukan ketika saudara datang kepada Yesus. Bukan datang kepada pribadi-pribadi yang lain. Yang kedua, saudara akan menemukan tujuan hidup itu di dalam setiap hidup saudara. Ya, Dia akan memberikan kekekalan. Kekekalan ini memberikan konteks pada kefanaan dalam hidup saudara. Iman kepada Kristus tidak menghapus kematian, ingat baik-baik, tetapi mencabut sengatnya. Dalam kitab Roma Bapak Ibu Saudari, kematian bukan lagi titik akhir yang menakutkan bagi setiap kehidupan kita semua, tetapi pintu gerbang menuju kekekalan bersama dengan Tuhan. Saudara, Rasul Paulus menangkap ini dengan sempurna. Bagiku hidup adalah Kristus, dia katakan, dan mati adalah apa? Keuntungan. Mati adalah keuntungan di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ketika hidup diarahkan untuk Yesus, maka baik hidup maupun mati semua menjadi bermakna. Amin. Saudara mau hidup di dalam Kristus, maka akan jadi bermakna. Saudara mati pun di dalam Kristus, maka saudara hidup dan mati itu tetap akan menjadi bermakna. Hidup adalah kesempatan untuk melayani Dia, dan mati adalah kepastian untuk berada bersama dengan Dia selama-lamanya. Jadi apa yang harus kita takutkan dalam setiap kehidupan kita semua? Kalau saudara hidup, saudara itu kesempatan layani Tuhan. Kalau saudara pun mati dalam perjalananmu dalam setiap kehidupan ini, saudara ada kepastian untuk berada bersama dengan Kristus untuk selama-lamanya. Nah, kekekalan ini memberikan konteks pada kefanaan di dalam setiap hidup saudara, sehingga saudara dapat menemukan tujuan hidup di dalam Kristus. Yang ketiga, saudara setiap detik akan menjadi sakral dalam rencana Allah. Ketika kita diselamatkan, kita bukan hanya menunggu untuk masuk surga. Ya, udahlah nunggu aja untuk mau masuk surga. Bapak Ibu, Tuhan memberikan kita misi. Di mana misi itu? Pekerjaanmu, di studimu, peranmu sebagai orang tua, sebagai papa, sebagai mama, mungkin kamu sebagai anak,
atau sebagai sahabat, seorang teman. Saudara, semuanya dimanapun kita berada itu menjadi medan pengabdian bagi saudara dan saya. Karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, karena itu entah kamu makan atau minum atau melakukan hal yang lain, lakukanlah segala sesuatu itu untuk kemuliaan Allah. Saudara, tugas yang paling biasa sekalipun akan mendapatkan makna yang kekal ketika dilakukan untuk Tuhan dan dengan ketergantungan penuh kepada Tuhan. Bahkan ketika saudara merawat anak-anakmu yang mungkin gak dilihat orang, merawat orang tuamu yang mungkin lagi sakit, ya saudara, semua tugas yang paling biasa pun atau tugas yang biasa sekalipun dalam hidupmu itu akan menjadi, saudari, ya, akan mendapatkan makna yang kekal ketika dilakukan untuk Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang ketiga. Jadikanlah setiap detik menjadi sakral dalam rencana Allah dalam setiap hidup saudara dan saya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ingat ya, jadi solusi ilahi untuk menemukan tujuan hidup di dalam Kristus. Yang pertama, tujuan ditemukan dalam penciptaan kembali. Paulus menjelaskan bahwa kita telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan Kristus. Dan melalui penebusannya, kita memahami bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Saudara, itu tertulis dalam Kolose pasal 1 ayat 13 sampai 16. Kebenarannya adalah makna hidup kita yang hilang itu karena dosa, dan itu dipulihkan melalui hubungan yang benar dengan Yesus Kristus. Maka identitas utamamu bukan lagi pada apa yang saudara lakukan, tetapi untuk siapa saudara dan saya hidup. Inilah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika saudara mau menemukan ya pemaknaan ataupun tujuan kehidupan di dalam setiap hidup ini. Tujuan hidupmu ditemukan di dalam setiap kehidupan saudara, tentunya ketika saudara datang kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, Bapak Ibu, setiap mungkin kalian ragu dalam setiap kehidupan kalian semua, tanyakanlah kepada diri sendiri. Apakah hidup saya adalah milik Kristus dan untuk kemuliaan Kristus? Atau justru sebaliknya, saudari? Inilah fondasi identitas kita sebagai anak-anak Allah. Jadi ketika saudara ragu, tanyakan kepada dirimu sendiri. Si hidup saya adalah milik Kristus dan untuk kemuliaan Kristus, bukan untuk yang lain. Ya Bapak Ibu Saudari, ayo deklarasilah identitas barumu di dalam Kristus. Dan ketika saudara hidup, hiduplah sebagai ucapan syukur. Lakukanlah tugas sehari-hari bukan sebagai beban. Dan ini untuk membuktikan diri, Bapak Ibu Saudari. Ayo, sebagai tanggapan, bukan sebagai beban. Jadi kalau saudara melakukan tugas sehari-hari, saudara, ini sebagai respon atau tanggapan atas kasih karunia yang telah kita terima dalam kehidupan kita semua. Contohnya apa? Oh, saya bekerja, saya berkeluarga, saya melayani karena saya sudah dikasihi dan ditebus. Bukan untuk mendapatkan kasih. Sekalipun orang-orang itu di gereja mungkin tidak mengasihi saudara ketika saudara sedang melayani. Tetapi ingat, saudara bekerja, berkeluarga, melayani saudara karena saudara sudah dikasihi. Amin. Saudara dan saya sudah ditebus. Bukan untuk mendapat perhatian nilai daripada orang-orang itu dalam setiap hidup saudara. Kalau saya melayani Tuhan dari belasan tahun yang lalu untuk mendapatkan pujian manusia ataupun nilai diri bagi saya, Bapak Ibu Saudari, sudah lama saya meninggalkan pelayanan. Karena seringkali banyak kekecewaan yang didapat dalam setiap pelayanan. Saudari dikasihi oleh Tuhan, tetapi saya tahu dalam setiap apa yang saya kerjakan dalam pelayanan keluarga, rumah tangga, apapun yang Tuhan percayakan, saya sedang melayani Tuhan. Karena saya sudah dikasihi oleh Tuhan, saya sudah ditebus oleh Tuhan. Sehingga saudara dikasihi oleh Tuhan, kita melayani, kita menolong orang, kita mendukung segala pekerjaan, bukan untuk mendapatkan kasih daripada orang-orang tersebut, tetapi justru karena kita sudah dikasihi oleh Allah. Amin. Sudah ditebus oleh Allah. Saya tidak peduli kalau jemaat-jemaat itu yang kami layani tidak menilai, ya, memberi nilai yang baik, memberi nilai yang tinggi dalam setiap kehidupan pelayanan kami sebagai hamba Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudari, yang saya pedulikan adalah penilaian Allah. Karena aku sudah dikasih dan ditebus, aku ini melayani, berkeluarga, apapun yang aku kerjakan semua bagi kemuliaan Allah.
di dalam setiap hidup ini. Yuk, tujuan hidup itu ditemukan Bapak Ibu Saudari ketika saudara datang kepada Yesus Kristus dan saudara memiliki hubungan yang benar dengan Dia. Yang kedua tadi kita diingatkan, kekekalan memberikan konteks kepada kefanaan. Paulus yang menghadapi kemungkinan hukuman mati, ya, dia menulis dengan keyakinan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1. Saudara, bagi orang percaya kematian bukanlah tembok penghalang, melainkan pintu gerbang menuju persekutuan yang lebih penuh dengan Kristus. Jadi kebenaran yang harus kalian dapatkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Maka Bapak Ibu Saudari, perspektif kekal itu mengubah hidup saudara saat ini. Semua kita hidup di dunia ini menjadi masa persiapan yang penuh dengan makna untuk perjumpaan yang mulia dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi saudara, kita hidup punya misi daripada Tuhan. Kita hidup punya misi kekal dalam setiap interaksi kita. Saudara, tanyakan nilai kekal apa yang bisa saya bawa ketika saya berinteraksi dengan orang ini, orang itu, dan lain sebagainya. Saudara, tinggalkanlah dalam setiap percakapan-percakapan ini nilai-nilai kekal apa yang saudara dan saya mau tinggalkan. Apakah nilai-nilai percakapan yang baik, yang membangun, atau yang melukai di dalam setiap hidup saudara? Bagaimana saudara dan saya bisa mencerminkan kasih Kristus di dalam setiap interaksi kita semua kepada sesama kita? Saudara, hiduplah dengan misi kekal. Kurangi ketakutan akan kematian. Ada orang-orang yang sudah takut umur-umur tertentu mengalami kematian. Ya Bapak Ibu Saudari, kurangi ketakutan akan kematian dalam hidup saudara. Saya sudah pernah ceritakan beberapa minggu yang lalu, atau mungkin dalam setiap live saya setiap harinya saudari. Satu waktu saya mau menikah dengan istri saya pada saat itu, saudari kasih Tuhan, sebelum menikah, malam sebelum menikah, saya ingat sekali saudari. Malam sebelum menikah atau saat H-2 atau H-1 saya lupa. Tetapi saya ingat itu sebelum menikah, malam-malam. Tiba-tiba saya nangis Bapak Ibu Saudari. Saya takut akan kematian. Pada waktu itu mau nikah. Takut akan kematian. Saya bilang sama Tuhan, gimana ya rasanya mati ya? Nanti gimana ya Tuhan? Apalagi gimana kalau hidup kan begini, Bapak Ibu Saudari tahu lah ya, kalau hidup kan kita berinteraksi dengan orang. Kalau mati gimana ya Tuhan? Wah, itu bisa semalaman saya nggak tidur Bapak Ibu Saudari, memikirkan itu saja. Tapi sebenarnya hati itu takut pada saat itu. Saudara, ayo kurangi ketakutan-ketakutan model demikian. Ketika kita takut akan kematian menghampiri setiap kehidupan kita semua, ingatkan dirimu sendiri akan janji Yesus. Dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Saudara, itulah janji daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu bukan hanya ucap saja. Ya, dia sendiri mengalami bagaimana dia mati, bagaimana dia bangkit. Kita pun yang percaya satu ketika juga demikian. Kita akan mati dan kita akan bangkit bersama dengan Yesus. Saudara, memang ada orang yang mati lalu kemudian dibangkitkan. Ya, banyak pasti kesaksian-kesaksian model demikian, testimoni-testimoni demikian. Mereka tadinya mati terus kemudian dibangkitkan, ada. Tapi setelah itu mereka mati lagi. Ya Bapak Ibu Saudari. Tetapi Yesus Kristus, dia mati, dia dibangkitkan, dan dia hidup. Nah itu bedanya. Dan itu hanya satu-satunya di dunia ini. Ya, Yesus Kristus Tuhanmu dan Tuhanku. Saudara, fokus kepada hal ini. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara dan saya tidak takut kembali akan setiap kematian-kematian. Ketika saudara meninggalkan dunia ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena saudara tahu siapa yang menjemput saudara di balik kubur itu. Yang kita takutin justru Bapak Ibu Saudari, ya, bagi orang-orang yang tidak percaya setengah-setengah, saudara, siapa yang saudara atau siapa yang menjemput saudara di balik kubur? Itu yang harus saudara pastikan sekarang. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Yesus Kristus, apakah justru ya pribadi sebaliknya yang selalu menjadi Bapa pembohong, Bapa pendusta di dalam setiap kehidupan kalian semua? Bukan berapa banyak orang-orang yang iringi saudara sampai ke kuburan saudara, tetapi siapa yang menjemput saudara di balik kubur? Saya berdoa, biarlah Tuhan Yesus sendiri dan malaikat-malaikatnya yang menjemput setiap kehidupan saudara ketika mengalami kematian. Jadi kita nggak perlu takut. Kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita hidup, hiduplah dengan misi kekal. Kalau kita pun mati, kita tahu yang menjemput kita
di balik kematian itu adalah Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, mari Pastor Deso mau mengajak kehidupan kita semua. Yuk, prinsipnya sederhana. Ya, nomor 3 tadi kan, setiap detik menjadi sakral dalam rencana Allah. Prinsipnya sederhana. Jika kamu makan atau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah segala sesuatu untuk kemuliaan Allah. Saudara, kebenarannya adalah tidak ada yang sepele atau sekuler dalam setiap kehidupan orang-orang yang sudah ditebus. Ingat baik-baik, di dalam setiap kehidupan saudara, saudara, ayo kita belajar. Tidak ada yang sepele atau sekuler dalam kehidupan orang-orang yang ditebus. Setiap momen adalah kesempatan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudari, mau dilihat orang, tidak dilihat orang, saudari dikasih oleh Tuhan, bagi setiap kehidupan orang-orang yang sudah ditebus, setiap detik itu menjadi sakral dalam rencana Allah. Amin Bapak Ibu Saudari. Wah, gak perlu diliput orang. Ketika saudara mau berbagi kebaikan, gak perlu ditampilin di TV dulu. Ya, ayo, video dulu video. Lalu kemudian berbagi. Ya Bapak Ibu Saudari, masukin konten dan lain sebagainya. Itu kan dunia kita hari-hari ini seperti itu. Supaya lebih banyak yang nonton channelnya dan lain sebagainya. Nanti dia dapat duit juga dari situ, saudari dikasih oleh Tuhan. Jadi dia ngeluarin duit supaya dapetin duit lebih banyak lagi. Lewat banyak yang nonton kontennya. Kalau nggak sampai ke tahap itu nggak perlu. Saudara, kita lakukan kebaikan-kebaikan dalam setiap kehidupan kita semua, sekalipun tidak ada kamera yang meliput saudara. Tetapi saya yakin dan percaya, malaikat itu meliput setiap hidupmu. Amin. Meliput setiap hidupmu. Dia menulis setiap perbuatan-perbuatan baikmu. Saudara, apapun, sekecil apapun. Karena saudara rindu menjadikan setiap detik menjadi sakral dan bernilai dalam pandangan Allah. Bukan dalam pandangan manusia. Ketika saudara lagi cebokin anak, ya, yang pup misalkan. Oh, itu malaikat lihat, sungut-sungut gak? Pagi, jam 8 pagi, pup anak kita. Jam 10 lagi, begitu lagi. Jam 11, pup lagi. Apa marah-marah Bapak Ibu Saudari atau tidak? Atau saudara lagi merawat orang tua, ya, yang lagi sakit terbaring gak bisa apa-apa di dalam setiap kehidupanmu. Apakah saudara, ya maaf, kalau udah orang tua kan biasanya suka cerewet. Ya, pokoknya kita ngomong apa dianggap salah. Ngomong apa dianggap salah. Udah berapa kesaksian yang saya dengar dan kami pun juga mengalami demikian. Ya Bapak Ibu Saudari kasih lihat Tuhan, ayo. Tidak ada yang sepele. Ketika merawat orang tuamu, melayani suamimu atau istrimu mungkin yang sedang sakit, ya, yang berbaring itu gak bisa melakukan apapun dalam setiap kehidupan mereka. Tetapi kita tetap melayani, mengasihi dengan segenap hati dalam kehidupan kita semua. Kita tahu malaikat sedang mencatat. Kita melakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jadikanlah setiap momen adalah kesempatan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Lakukanlah setiap tugas-tugas rutinmu. Entah saudara memasak, nyetir mobil, ya, rapat mungkin meeting di kantor, membersihkan rumah dalam setiap kehidupanmu. Dengan sikap hati yang berkata, Tuhan, saya lakukan ini sebagai pelayanan bagimu, bagi orang-orang di sekitar saya. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah saudara, lihat ya, saya kasih tahu Bapak Ibu Saudari. Saya mention supaya saudara sadar. Kalau kamu orang beragama, kamu yakin dengan keyakinan-keyakinanmu, gak mungkin kau ngomong seperti ini. Ya, saudari ini kasih oleh Tuhan. Dia mengatakan, Pastor Dungu tak paham Bible katanya, atau Bible. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kamu meyakini setiap agama-agamamu, saudara dari perkataanmu, tulisanmu saja, saudari yang dikasih oleh Tuhan, saya ragu bahwa kamu orang beragama. Ya, banyak orang mengaku beragama, tetapi saudari yang dikasih oleh Tuhan, prakteknya gak seperti itu. Agama itu seharusnya saudari harus mengajarkan prinsip yang paling pertama adalah kasih. Kasihilah sesamamu manusia. Kasihilah Tuhan Allahmu dalam setiap kehidupanmu. Ya Bapak Ibu Saudari yang kasih oleh Tuhan. Tapi kalau kau udah berkata-kata, dasar Pastor Dungu, dasar ini orang Kristen begini, dasar gak paham Alkitab. Ya saudari yang kasih oleh Tuhan.
Memang kamu paham Alkitab. Jangan ngomongin kitab orang lain kalau kamu memang bukan Kristen. Ya Bapak Ibu Saudari. Tapi kalau kamu Kristen, saudari yang kasih oleh Tuhan, ayo kita belajar bareng-bareng. Tapi kalau kamu bukan Kristen, ya bacalah kitabmu. Ngapain baca kitab orang lain, lu pusing-pusing banget. Gak ada materi lagi ya di dalam kitab yang lain. Saudara, ayo temukan ya kehidupan di dalam setiap kitab yang kita pahami. Yang menjadi satu keyakinan dalam setiap keyakinan hidup kita semua. Dan itu seharusnya merubah kehidupan kita. Amin. Bukan semakin membuat kita liar dalam ketikan-ketikan kita. Saudara, ayo kita belajar supaya saudara sadar. Ya, dalam hidup saudara banyak orang seperti itu di dalam setiap hidup kita semua. Bapak Ibu, kita belajar di dalam setiap hidup kita semua. Temukanlah sukacita di dalam kesetiaan. Ya mungkin sebenarnya Eyek itu dia sebenarnya rindu menjadi pengikut Kristus mungkin. Makanya dia ada di channel Pastor Deso ya. Saudari, dia rindu Tuhan, aku mau kenal Tuhan, tapi nggak ada yang perhatiin dia Bapak Ibu Saudari. Jadi dia datang dengan buat-buat seperti itu. Biar Tuhan jamah ya hatinya saudari untuk mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi mulai malam hari ini Roh Kudus datangi terus di dalam setiap kehidupannya. Aku berdoa dalam nama Yesus ya, supaya kamu selamat di dalam Yesus. Amin Bapak Ibu Saudari. Jadi kita doakan saja daripada kita debatin Bapak Ibu Saudari pusing nanti kalau didebatin dalam hidup saudara. Jadi krisis hidup sebenarnya adalah terowongan yang gelap. Tetapi terowongan itu saudari yang kasih oleh Tuhan tentunya menuntun kita langsung kepada Yesus yang adalah terang dunia. Sebab di dalam dia setiap pertanyaan mengapa itu akan menemukan jawaban-jawaban yang terdalam di dalam setiap hidup saudara. Mari saudara, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, ayo saat ini bukanlah kebetulan kita ada di channel Pastor Deso. Kegelisahan yang kalian rasakan bukanlah sebuah kesalahan. Itu adalah panggilan yang halus dari Sang Pencipta. Itu adalah jejak ingatan dari jiwamu akan akan kerinduan sebuah rumah yang telah lama Anda dan saya tinggalkan. Itu adalah suara Sang Penciptamu di dalam Yesus Kristus yang berdiri di pintu hati kita semua dan mengetuk. Saudara, dia tidak menawarkan sekedar filosofi untuk membuat kita merasa lebih baik, tetapi dia menawarkan dirinya sendiri sebagai jawaban dalam setiap hidup saudara. Salib itu bukan sekedar atau bukanlah dekorasi dalam hidup kita semua. Itu adalah bukti nyata bahwa kita begitu berharga, bahwa hidupmu begitu berharga. Hidupmu dan hidupku begitu berarti di dalam setiap hidup kita semua. Sehingga Allah mengorbankan yang terbaik yang dia miliki, yaitu putranya yang tunggal untuk menebus setiap kehidupan kita semua. Oleh karena itu, di hadapan hadiratnya yang kudus, saya tidak meminta kalian untuk sekedar berjanji berbuat lebih baik dalam hidup kalian semua. Saya menantang kalian untuk melakukan sebuah transaksi kekal. Serahkanlah hidupmu yang fana ini, yang penuh dengan tanda tanya, yang kadang menyakitkan. Terimalah hidupnya yang kekal di dalam nama Yesus Kristus, yang penuh kepastian, yang memulihkan, mengubahkan setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, hanya dialah yang memiliki firman yang hidup. Dialah satu-satunya jalan menuju kepada Bapa, tidak ada jalan yang lain. Dia mengatakan sendiri, hanya dia satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ya Bapak Ibu Saudari, tidak ada jalan yang lain. Kalau saudara mau sampai kepada Bapa, saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kepada Yesus. Jangan suka-sukanya buat jalan sendiri. Ya, oh dia hanya jalan. Tujuannya bukan dia dong, tujuannya Bapa. Kalau kamu mau datang sama Bapa, nih prinsip penafsiran yang benar begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kamu mau datang sama Bapa di sorga, datangnya hanya lewat Yesus. Gak ada jalan yang lain. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan punya penafsiran, oh berarti dia bukan tujuan, Bapa yang tujuannya. Ya kalau engkau mau sampai tujuannya harus lewat Yesus. Itu penafsiran yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, karena tuh ada tuh pendebat-pendebat demikian saudara yang kasih lihat. Saya nggak habis pikir ya pikiran-pikirannya. Ya saudari begitu kerdil di dalam setiap kehidupan mereka. Karena memang tidak mau belajar, hanya mau cari salah dan lain sebagainya. Saudara, ayo pagi hari lagi. Ya, malam hari ini biarlah firman ini boleh memberkati setiap kehidupan saudara. Ya, saya mau mengajak kita semua bersatu kembali dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang kekal dan mulia,
Pada hari ini kami mengakui di hadapan tahta-Mu yang kudus bahwa kami lelah. Kami telah mencoba mengisi kekosongan jiwa kami dengan segala sesuatu di bawah matahari ini. Dan yang kami dapatkan hanyalah kehausan yang lebih dalam. Kami telah berlari seperti kami mengejar angin. Karena itu hari ini kami berhenti. Kami menyerahkan semua pengejaran yang sia-sia di dalam hidup kami semua. Kami menyerahkan setiap krisis tujuan ini. Kami menyerahkan kegelisahan dalam hidup kami, kehampaan, dan semua pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus yang berkuasa. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami, sebagai Tuhan dan Raja kami. Biarlah Engkau yang terus menuntun setiap hidup kami semua. Kami percaya bahwa di dalam Yesuslah, hanya di dalam Yesuslah segala sesuatu diciptakan, dan untuk Dialah kami hidup. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak kita semua. Biarlah setiap saudara dan saya diberikan keberanian untuk benar-benar menjadi saksi Kristus dimanapun kalian berada. Dan Roh Kudus akan memampukan setiap kehidupan kita semua. Bapa, perlengkapilah kami semua. Roh Kudus, jamalah setiap kami semua. Jadikan setiap momen-momen kehidupan kami, sekecil apapun, sebagai peristiwa-peristiwa yang sangat-sangat berarti Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur pada kesempatan hari ini. Dan kami percaya kami tidak memiliki kembali di krisis-krisis terhadap tujuan hidup kami. Tapi benar-benar kami boleh menemukan makna kehidupan di dalam Kristus yang menebus kami semua. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Berkatilah setiap jiwa, berkati setiap hati, berkati setiap keluarga kami, suami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu-cucu kami, kakek nenek kami Tuhan, mertua kami, orang-orang yang kami kasih di tengah-tengah keluarga kami, kakak adik kami Tuhan kasihi. Tuhan berkati setiap hidup mereka. Aku berdoa setiap bisnis usaha Tuhan berkati, pekerjaan mereka Tuhan Kau buat berhasil, setiap apapun yang mereka kerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan biarlah kami bukan hanya untuk menjadi pendengar, tetapi kami rindu untuk terus menjadi pelaku, menghidupi firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang terus memperlengkapi hidup kami semua. Sehingga kami dapat mengurai setiap benang-benang kekusutan di dalam setiap kehidupan kami semua, satu persatu. Dan kami percaya Bapa memberkati setiap kami semua. Terima kasih Bapa. Mari Bapak Ibu Saudari, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Dan arahkan hatimu kepada Dia, sebab Dialah sumber segala berkat kehidupan kita semua. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua di awan-awan permai menjemput kita semua menuju Yerusalem baru, langit baru dan bumi yang baru, surga di mana Tuhan Yesus yang memerintah. Setiap kita yang percaya dan terus rindu menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita dalam ibadah raya yang kedua. Saya sudah menunaikan setiap tugas pelayanan. Saya sampaikan kepada istri saya, ya, kamu gak capek pelayanan lagi sore? Saudara ini kasih oleh Tuhan. Ketika sudah dibuat, saudara ini kasih oleh Tuhan setiap schedule dan lain sebagainya. Saudara, saya menganggap itu semua dalam rangka menunaikan setiap tugas pelayanan. Dalam rangka saya sendiri sedang mengumpulkan harta di sorga. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudari, hati yang tulus ketika saya melayani akan bertemu dengan hati yang tulus, yang rindu juga mencari wajah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Terima kasih sekali lagi buat tap-tap layarnya, buat share-nya. Saudara jangan lupa follow Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Bapak Ibu Saudari bisa dengarkan kembali khotbah-khotbah saya sebelum-sebelumnya. Ya, sebelum saudara tidur atau ketika saudara bangun tidur pagi, atau saudara lagi macet-macetan pakai headset, ya, atau saudara lagi istirahat siang, saudara dengarkan setiap ya channel YouTube Pastor Deso. Khotbah-khotbahnya udah hampir 200 lebih Bapak Ibu Saudari. Ya, kalau dari awal saya itu udah lama, berarti udah ribuan sebenarnya seharusnya. Tetapi puji Tuhan, saudara gak apa-apa ya, kita mulai setiap pelayanan ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi jangan lupa saudara follow, ya subscribe juga baik di TikTok, baik juga di aplikasi merah.
Saudara yang terberkati, jangan lupa tulis bersih jiwa, menyegarkan dari kota saudara. Saudara, terima kasih buat kebersamaan kita, terima kasih buat tap-tap layarnya, gift yang sudah diterbangkan, terima kasih buat setiap persembahan-persembahan Bapak Ibu Saudari yang diberikan lewat pelayanan Pastor Deso. Saudara sedang belajar mengembalikan milik Tuhan dalam setiap hidup saudara, supaya saudara dan saya dipercaya lebih lagi untuk saudari dipercayakan setiap berkat maupun kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Bagi Bapak Ibu Saudari yang rindu untuk memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus, donasi, support, kolekte, apapun namanya. Saudara, kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan hatimu, saudara bisa memberikan persembahan-persembahan itu lewat bio profil saya atau profil saya yang di sebelah kiri atas. Itu ada Bapak Ibu Saudari di atasnya. Jadi bulatan orange, saudara tinggal klik Pastor Deso, nanti masuk ke profil Pastor Deso. Di sana ada BCA atas nama istri saya. Dan yang kedua ada link itu bernama Social Bus. Saudara bisa pilih dari salah satu kedua metode itu. Ya, orang Indonesia gunakanlah BCA karena lebih memudahkan. Orang luar negeri, Malaysia, Singapura, Korea yang rindu untuk mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso, saudara bisa menggunakan Social Bus ya, Bapak Ibu Saudari. Jadi Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap dukungan-dukungan, pemberian-pemberian, persembahan-persembahan saudara. Terima kasih ya Bapak Ibu Saudari. Ketika saudara memberi, dua syaratnya kalau di channel Pastor Deso. Pertama, saudara terberkati lewat channel Pastor Deso, setiap firman Tuhan yang dibagikan. Yang kedua, Roh Kudus menggerakkan hatimu. Amin. Sehingga saudara, pemberian-pemberian kita itu lahir dari hati yang tulus, rindu bermurah hati, bukan karena paksaan ya dalam setiap hidup saudara. Saudara kalau terberkati memberikan perlimaan, silakan saudara berikan perlimaan. Kalau saudara terberkati memberikan persepuluhan, silakan saudara memberikan persepuluhan. Kalau saudara terberkati dengan memberikan per-20-an, silakan saudara berikan setiap persembahan saudara per-20-an, apapun. Atau saudara punya komitmen, Tuhan, aku punya komitmen. Pokoknya aku setiap waktu pengen memberi persembahan, khususnya lewat pelayanan channel Pastor Deso. Itu komitmen pribadimu, gak perlu saya paksa-paksa. Ya Bapak Ibu Saudari, tanyakan kepada Roh Kudus, apakah saudara perlu memberi atau tidak di dalam setiap hidup saudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu, terima kasih buat kebersamaan kita. Sampai ketemu ya besok pagi. Selamat hari Minggu buat kalian semua. Setiap anak-anak Allah dimanapun kalian berada. Kalau ada dukungan atau butuh dukungan pelayanan, konseling, maupun khotbah dan lain sebagainya, doa. Saudara rindu didoakan, bertemu dan lain sebagainya untuk rindu konseling ya. Atau mau dibaptis. Atau saudara mau menikah, atau ada yang mengalami kematian keluarga-keluarga kita, saudara bingung mencari pelayanan kemana, saudara bisa kontak kepada Pastor Deso ya Bapak Ibu Saudari. Mau yang di luar daerah, mau yang ada di Jabodetabek. Mungkin kalau di luar daerah saya akan menemukan teman-teman ya, hamba-hamba Tuhan yang bisa melayani di tempat-tempat di kota-kota saudara ya. Mudah-mudahan ya di tempat-tempat saudara juga ada rekan-rekan ya, hamba-hamba Tuhan yang saya kenal di sana. Bapak Ibu Saudari, terima kasih sekali lagi. Salam dari saya buat teman-teman semua yang sudah setia dimanapun kalian berada. Oh iya, kalau kalian sudah memberikan persembahan, jangan lupa di screenshot ulang, lalu kemudian di chat di TikTok. Supaya saudara memastikan persembahan saudara sampai, dan juga saya memastikan setiap persembahan-persembahan saudara sampai. Karena di luar sana kan banyak penipuan. Jadi kita sama-sama memastikan ya. Puji Tuhan, itu saja yang saya bisa sampaikan lewat pelayanan Pastor Deso. Kita ada di tempat ini karena kita rindu menjadi pendengar dan pelaku untuk menghidupi firman Tuhan. Sehingga kita bisa lomba bareng-barengnya setia sampai akhir. Kalau nggak bisa ketemu di bumi ini, ya kita nggak bisa tatap-tatap wajah Bapak Ibu Saudari. Satu ketika kita bisa bertemu di surga. Oh ini ya Pastor Deso, oh nama sebenarnya si ini. Gitu misalkan saudari ya, kita ketemu nanti. Dan saya percaya, saudara yang setia, biarlah kita Tuhan pertemukan dalam setiap surganya yang kekal. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Oh iya, ini Bu Acen Lim itu, ini ibu atau ini Pak Acen Lim itu ibu apa bapak ya? Biar makin kenal ya Bapak Ibu. Pagi saya sudah, sudah TF atas nama Nana Lim. Oke, terima kasih. Ya ini Pak Acen atau Bu Acen ya? Bu Acen ya, kayaknya Bu Acen ya. Ibu ya berarti ya. Oke, terima kasih Bu Acen buat setiap persembahan-persembahannya. Segala pujian, hormat, syukur hanya bagi Tuhan ya. Dalam setiap persembahan-persembahan kita. Thank you sekali lagi, God bless you. Sampai bertemu besok pagi ya dalam program Refresh Senin sampai Sabtu 7:30 pagi buat kalian yang rindu. Ya, kalau kalian anak-anak muda, generasi Gen Z,
saudara bisa datang Selasa, Kamis, Sabtu jam 7-an malam. Sabtunya kita mungkin lebih cepat setengah 7 malam. Kalau hari Minggu seperti ini ada ibadah pagi kita, ya saudara yang kasih oleh Tuhan, pagi jam 7 pagi, sore jam 5. Tadi agak terlambat setengah jam, ya karena saya baru pulang sampai rumah tadi. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, terima kasih buat kebersamaan kita. Ingat ya, kalau ada pergumulan-pergumulan apa, minta dukungan doa, saudara langsung chat saja ke Pastor Deso di TikTok. Saya hanya membuka ruang chat di TikTok, gak ada yang lain. Kecuali di TikTok Bapak Ibu Saudari, saudara minta nomor WA saya. Ya Bapak Ibu Saudari, nanti Ibu Gembala yang akan berikan. Ya, jadi kalau mungkin saudara mau nelfon, mau curhat sama beliau, atau khususnya yang wanita ya, saudara bisa curhat sama Ibu Gembala. Karena dia memang tempat yang cocok untuk curhat. Ya, haleluya. Terima kasih buat kalian semua. Sampai di sini dulu, saya mohon undur diri. Bapak Ibu Saudari, salam dari saya Pastor Deso. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. God bless you.